Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmadi Fardamana Frans, di mana pada kesempatan pada malam hari ini kita akan sama-sama membahas tentang air dan sifat-sifatnya dalam rangka untuk memperoleh ilmu dan bagaimana cara untuk menggunakannya supaya kita menjadi pribadi yang lebih berwibawa dan mudah untuk didengarkan orang lain. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya telah merangkum 7 sifat air dan sudah saya urutkan supaya kita lebih mudah dalam memahaminya. Baik, untuk sifat yang pertama, bahwa air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Artinya, untuk memperoleh ilmu, maka Anda harus menjadi orang yang rendah hati. Tidak boleh sombong. Mengapa? Karena orang yang sombong itu akan lebih mudah untuk merasa bahwa dia lebih tahu atau sok tahu, ya seperti itu. Dia lebih mudah untuk menghina orang lain, merendahkan orang lain, dan meremehkan segala sesuatu. Sehingga orang yang demikian ini akan lebih susah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, karena tentunya orang-orang yang mungkin nanti akan memberikan ilmu kepadanya akan mengurungkan niatnya, melihat bahwa orang yang tinggi hatinya, yang sombong itu lebih mudah untuk menghina dan meremehkan orang lain. Ya, jadi poin nomor 1, ketika Anda ingin memperoleh ilmu pengetahuan, maka Anda harus menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak sombong. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa air itu menempati ruang dan menyesuaikan dengan ruangnya. Artinya, jika Anda ingin memperoleh sebuah ilmu pengetahuan di mana Anda telah menjadi pribadi yang rendah hati, maka selanjutnya Anda harus mengosongkan pikiran Anda dari pikiran-pikiran lain yang dapat mengganggu konsentrasi dan fokus Anda. Ya, jadi kalau Anda banyak masalah, lagi galau, Anda harus bisa untuk tidak memikirkan masalah itu dulu ketika Anda sedang mencoba untuk mendapatkan sebuah ilmu. Ya, jadi saya harus terangkan sedikit bahwa fokus itu bukanlah memusatkan tujuan Anda pada satu titik, bukan. Fokus itu adalah mengosongkan pikiran Anda atau tidak memikirkan hal lain kecuali apa yang ada di depan Anda. Itulah yang disebut dengan fokus. Itu akan lebih mudah buat Anda. Karena jika Anda berpikir bahwa fokus itu memusatkan pikiran Anda terhadap sesuatu, maka Anda akan membutuhkan lebih banyak energi untuk melakukannya. Namun, jika Anda memiliki definisi bahwa fokus adalah meniadakan urusan lain atau tidak memikirkan urusan lain untuk sementara waktu, supaya Anda hanya berfokus hanya yang di depan Anda yang Anda pikirkan. Itu akan membuat Anda lebih mudah untuk melakukan konsentrasi atau fokus. Nah, selain itu juga ilmu itu, air itu akan menyesuaikan dengan tempatnya. Artinya, ilmu yang akan Anda peroleh nanti itu akan menyesuaikan dengan diri Anda. Diri Anda yang saya maksud di sini adalah cita-cita Anda, pikiran-pikiran Anda, pengalaman-pengalaman Anda sebelumnya, ya, tingkat emosional Anda, dan banyak hal yang lain yang ada di dalam diri Anda sendiri. Maka Anda harus membersihkan hati Anda jika memang hati Anda masih kotor, jika memang Anda masih dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang mungkin tidak dibenarkan. Ya, karena ilmu Anda akan menyesuaikan dengan diri Anda.
Ya, sebagai contoh, jika Anda ingin membeli rumah atau membangun sebuah rumah, maka semua ilmu yang Anda miliki akan menyesuaikan diri Anda supaya Anda mendapatkan rumah tersebut atau berhasil membangun rumah yang Anda impikan. Maka berhati-hatilah untuk memperbaiki diri Anda supaya ilmu Anda dapat membantu Anda untuk mencapai apa yang dibenarkan. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, gelas yang berisi air itu maka berat dari gelas tersebut akan bertambah. Artinya air itu memiliki berat, ya. Air itu memiliki berat. Maka orang yang telah mendapatkan ilmu, ya, orang yang telah memiliki ilmu, maka ucapannya itu akan lebih berbobot. Ya, jadi ucapannya bukan ucapan selengean, bukan pula ucapan yang sia-sia dan tidak berguna. Ya, jadi ucapannya itu akan menjadi ucapan yang memiliki bobot, penuh dengan makna, penuh dengan hikmah, yang mendengarkan itu menjadi damai hatinya, menjadi tenang hatinya, karena ucapan-ucapan orang yang berilmu itu memiliki bobot. Ya, jadi yang ketiga, Anda harus tahu bahwa jika Anda telah memiliki ilmu, maka ucapan Anda adalah ucapan yang tidak akan menjadi sia-sia. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat itu air itu akan memiliki permukaan yang datar ketika air itu tenang. Maka ilmu yang Anda miliki haruslah menjadi ilmu yang membuat kualitas jiwa Anda itu menjadi tenang. Nah, kualitas jiwa yang tenang itu dapat kita lihat dari gerakan tubuh. Ya, gerakan tubuhnya itu datar, artinya tidak beriak. Ya, jadi tidak banyak tingkah. Jadi ketika dia menghadapi sebuah masalah, maka gerakan tubuhnya itu akan menjadi lebih tenang. Nah, inilah yang kita kenal dengan istilah kepala dingin. Ya, jadi pastikan kepala Anda itu tetap dingin ketika Anda sedang menjalani sebuah atau menghadapi sebuah masalah. Ya, itu yang keempat. Lalu yang kelima, air itu sifatnya bening, tidak berbau dan juga tidak berasa. Artinya ketika ucapan Anda telah memiliki bobot, gerakan tubuh Anda sudah menggambarkan gerakan orang yang berilmu, ya, tidak banyak gerakan, berwibawa, gerakannya anggun, ya, cantik gerakannya. Kalau misalnya dia mau berbicara itu gerakan tubuhnya itu proporsional, tidak berlebihan, maka Anda harus menjaga ilmu Anda supaya tetap suci, tetap bening, tetap seperti pada konsep awalnya, bahwa konsep awal pengetahuan itu adalah untuk membuat Anda bermanfaat bagi orang lain. Ya, bukan mencari manfaat dari orang lain. Karena sangat rawan ketika orang yang sudah berilmu itu akan menggunakan ilmunya untuk menipu orang, untuk korupsi, untuk mencuri, untuk memperdaya orang. Sangat rawan seseorang yang pintar itu akan menggunakan kepintarannya untuk memintari orang. Nah, itu sangat rawan. Jadi, dipastikan supaya ilmu Anda menjadi ilmu yang bermanfaat, Anda harus menjaga kemurnian ilmu Anda supaya tetap pada jalur yang dibenarkan. Seperti itu. Itu adalah sifat yang kelima. Lalu sifat yang keenam adalah air itu dapat melarutkan zat, ya. Sebagai contoh, air dapat melarutkan gula, garam, kopi, teh, ya, dan banyak hal yang lain. Kenapa saya masukkan sifat ini sebagai salah satu sifat? Karena Anda yang sudah berilmu pengetahuan, Anda yang sudah memiliki wibawa dalam ucapan dan gerakan tubuh Anda
Anda menjaga kesucian hati Anda supaya ilmu Anda tetap bermanfaat, maka Anda dapat mempengaruhi orang, Anda dapat merubah orang, Anda dapat membuat orang lain berada dalam satu frekuensi yang sama dengan diri Anda sendiri. Jadi Anda dapat nih mempengaruhi orang lain supaya orang lain itu memahami ucapan Anda dan bahkan mungkin mengikuti Anda. Nah, maka sifat yang keenam, bahwa orang yang memiliki pengetahuan itu lebih mudah untuk melarutkan orang lain untuk berada dalam satu frekuensi yang sama dengan dirinya sendiri. Lalu sifat yang ketujuh dan yang terakhir, bagi saya ini adalah yang terpenting, adalah penggunaannya. Penggunaan terakhirnya. Mengapa? Mengapa seseorang itu harus memiliki ilmu pengetahuan? Mengapa seseorang harus bisa menjaga ucapan dan tindakannya serta kesucian hatinya supaya orang tersebut dapat membuat orang lain itu menjadi satu frekuensi dengan dirinya. Fungsinya untuk apa? Untuk tindakan penyelamatan dan tindakan penyebaran manfaat. Ya, sifat yang ketujuh, bahwa air dapat meresap melalui pori-pori atau lubang-lubang kecil. Jadi fungsi ujung dari ilmu pengetahuan adalah tentang bagaimana kita memberikan solusi, bagaimana kita menyelamatkan orang lain dari masalah-masalah yang mereka hadapi melalui hal-hal kecil yang dapat mereka lakukan, yang dapat mereka lihat dalam masalah mereka. Ya, terkadang seseorang melihat masalah itu terlalu besar sehingga susah untuk melihat hal-hal yang kecil. Maka itu akan menjadi tugas Anda yang telah memiliki ilmu pengetahuan untuk memberitahu mereka, untuk membimbing mereka bahwa mereka dapat lepas dari masalah mereka melalui hal-hal kecil yang mungkin mereka tidak bisa melihatnya. Bahkan hal ini pun juga berlaku untuk diri Anda sendiri jika Anda sedang menghadapi masalah. Ya, seperti itu. Maka demikian 7 sifat air yang saya rangkum dan saya urutkan untuk Anda supaya Anda mendapatkan ilmu pengetahuan, Anda dapat mengetahui bagaimana cara menggunakan ilmu pengetahuan tersebut, serta Anda dapat memberikan manfaat bagi orang lain agar ilmu yang Anda miliki menjadi berkah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.